Halo semuanya, kita akan membuat tutorial untuk membuat master user. Jadi klik master, pilih user. Master user ini berfungsi untuk mendaftarkan user-user yang bisa menggunakan program atau aplikasi Microsys ini. Jadi di form tambah user kita masukkan username-nya. Misalkan username-nya ini jabatannya adalah oke. Jadi di sini sebenarnya ada dua pengelompokan besar untuk user. Jadi user yang selain kasir, dia bisa mengakses halaman back office. Tapi nanti dia harus disetting hak aksesnya. Tapi kalau dia kasir, cukup didaftarkan dia sebagai kasir, masukkan passwordnya, enter, 2 kali masukin passwordnya yang sama, tekan simpan. Jadi kalau user kasir hanya sebegitu aja, karena user kasir dia hanya bisa ngasir. Jadi dia nggak bakalan bisa ngakses ke halaman adminnya atau back office-nya atau halaman Microsys-nya gitu. Kemudian kita kalau mau mendaftarkan user selain kasir, misalkan Agus, dia adalah admin gitu. Atau misalkan yang lainnya dia adalah store manager, EDP, LP dan sebagainya, itu nggak masalah. Jadi karena bisa saja user jabatannya dia admin tapi memiliki hak akses yang berbeda. Jadi jabatannya ini nggak masalah selain kasir. Yang mana aja boleh. Passwordnya adalah 3321, enter 3321. Simpan. Oke. Si Agus ini harus kita atur hak aksesnya. Seperti itu. Dia bisa ngapain aja di program ini, misalkan akses master semuanya bisa, tapi dia tidak boleh ngapus delete item, itu nggak bisa. Atau dia juga nggak bisa update harga jual, boleh. Atau boleh harga jual tapi ngapus item nggak boleh. Dia bisa ngakses semua master, tapi dia nggak bisa ngakses master user dan master toko. Seperti itu, dia bisa transaksi, tapi dia nggak bisa batalin penjualan. Mana dia batal penjualan, dia nggak bisa karena ada pembatalan penjualan di back office. Atau dia nggak bisa edit inputan pembelian. Nah ini agak rawan soalnya, karena ada kejadian stafnya itu biar tidak mengetahui adanya barang yang hilang, jadi dia inputan pembeliannya itu diedit sama dia. Nah, edit pembelian. Seperti itu. Edit pembelian itu atau yang berhubungan dengan fitur-fitur edit. Itu kalau bisa jangan dikasih hak aksesnya. Jadi khusus untuk editnya itu harus mendapatkan persetujuan dari kepalanya yang di atas atau yang lebih bertanggung jawab, seperti itu. Yang berhubungan dengan edit penyesuaian, edit penjualan, edit retur, kayak gitu. Nah, seperti itu. Dia bisa ngakses laporan EDP, dia bisa, nggak masalah. Laporan stok dia bisa, laporan supplier boleh. Misalkan laporan penjualan dia nggak boleh. Anggaplah seperti itu. Nah, tinggal simpan aja. Sudahlah si Agus itu kesimpan. Seperti itu. Jadi nanti si Agus itu bisa ngakses halaman back office, tapi nanti nggak semua dia bisa akses. Seperti tadi yang di penjualan, nanti pasti dia nggak bisa ngakses ini, laporan penjualannya. Seperti itu. Atau kita cobakan sekarang saja. Kita coba, kita tutup dulu. Tutup. Kita tutup. Kita buka ulang. Agus, enter, passwordnya 3321, masuk. Nah ini nggak bisa dia klik ini.
Transaksi bisa, tapi dia edit pembelian nggak bisa. Ini belum saya atur edit returnya. Atau nanti delete penyesuaian dia nggak boleh. Jadi hilangin aja hak aksesnya dia. Penjualan ini batal, edit juga nggak bisa. Laporan EDP, stoknya bisa, suppliernya bisa, penjualannya nggak bisa dia akses. Nah, seperti itu untuk proses dari pembuatan master user. Nanti untuk master user juga masing-masing user itu di edit master bisa dilakukan perubahan baik password ataupun statusnya. Coba kita ulang, masuk ke halaman microsysnya dengan user defaultnya IT, passwordnya KSR. Master user. Nah, edit di sini kalau misalkan si Agus mau dirubah passwordnya juga bisa. Agus, enter. Mau passwordnya dirubah, password lamanya adalah 3321. Kalau mau password baru misalkan 4567, ketik 2 kali 4567. Nah, passwordnya juga akan berubah. Atau mau dirubah status dari sebelumnya jabatannya apa menjadi apa, bisa. Kemudian diatur juga hak aksesnya mau ditambahin juga bisa. Seperti itu. Batal retur, batal apa tadi itu? Delete penyesuaian. Ya, seperti ini, retur, edit, batal retur. Yang batal dan editnya bisa dihilangin contrengnya, biar dia nggak sembarangan staf itu bisa ngedit-ngedit kayak gitu. Karena ini agak riskan. Bisa saja dia manipulasi, sebelumnya sudah diinput dengan stoknya misalkan diinput masuk 20 gitu. Karena waktu stok 6 barangnya hilang lagi 10, dia ngerubah inputan pembeliannya yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi itu agak riskan. Jadi proses editnya itu lebih baik dibatasin, hanya jabatan tertentu yang memiliki akses untuk edit dari proses yang ada di program ini. Jadi biar nggak bisa dicurangin nanti oleh staf-stafnya. Oke, sekian dari saya untuk user pengguna program ini. Kita lanjutkan untuk pembuatan tutorial berikutnya. Terima kasih.